Shalom dan damai sejahtera buat seluruh anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan dan kita datang ke hadirat-Nya atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan sampai detik ini. Masih boleh kita terima dan nikmati akan kehidupan yang Dia berikan. Saudaraku, mari kita meminta kekuatan dan menyerahkan diri kita melalui doa kita bersama. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, atas segala keberadaan kami, Engkau izinkan waktu ini kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di kebaktian KAKR GBKP di hari Minggu ini tanggal 23 April 2023. Izinkan kami berbicarakan kuasa-Mu Tuhan, mampukan kami menyampaikannya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KAKR di minggu ini dari kitab Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KAKR kita di minggu ini dengan tema menuju kesempurnaan. Shalom semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, tidak ada manusia yang sempurna. Karena hakikat dari kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah sendiri. Tapi bukan berarti ketika kita nyatakan bahwa manusia tiada yang sempurna, kita semena-mena mempraktekkan apa yang kita mau dari perilaku kita, dari pola pikir kita, dari cara kita berbicara, dan menempatkan hati kita. Tentu semuanya ada dalam koridor bagaimana seorang anak Tuhan yang selalu terikat akan satu hal yang benar yang kita wujudkan di dalam hidup kita. Baiknya pada hari Minggu ini, di dalam menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik KKR kita dimanapun berada, satu hal yang kita lihat dari perikop kita di minggu ini adalah kita belajar tentang bagaimana kehidupan Paulus dari identitasnya yang menjadi pola ataupun teladan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kalau kita lihat identitas Paulus, seperti yang diberitakan kitab Filipi pasal 3, khususnya ayat 12 sampai dengan ayat 16. Bagaimana sebuah kebenaran yang ditunjukkan Paulus melalui identitas dirinya. Kebenaran yang bagaimana yang Paulus tunjukkan melalui identitas dirinya, saudaraku, yang pertama adalah di sini dimunculkan tentang sadar diri. Bagaimana maksudnya sadar diri dari ungkapan Paulus ini? Yaitu bagaimana yang dia lakukan untuk mengejar ataupun mencapai sebuah kesempurnaan. Mencapai sebuah kesempurnaan itu, Paulus memberikan contoh dan teladan bukan hanya dalam angan-angan, tapi dalam sebuah perbuatan tekad yang harus dia capai untuk mengejar sebuah kebenaran yang sejati. Apa yang dilakukan Paulus di sini untuk mengejar kesempurnaan itu? Salah satunya adalah mengarahkan segenap kekuatannya. Kalau dikatakan mengerahkan segenap kekuatannya,
berarti ada perjuangan yang dilakukan oleh Paulus. Perjuangan itu tentunya bukan berarti selalu berorientasi kepada masa lalu sehingga kita tidak melihat akan masa depan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Makanya Paulus katakan di sini, untuk mencapai apa yang ada di depannya, dia berusaha untuk melupakan apa yang sudah terjadi di masa lampau akan kehidupannya, yang sudah berlalu, yang sudah dia lewati tentang kehidupannya. Karena apa yang ada di depannya jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi bagi kehidupannya. Kehidupan yang ada di depan Paulus adalah dia butuh bagaimana mengarahkan ataupun mengerahkan segenap kekuatan yang dia miliki. Selain itu saudara-saudara, dia pantang mundur dan pantang menyerah. Yang dia lakukan di sini adalah maju dan bersungguh-sungguh untuk fokus kepada tujuan yang ada di depannya. Bukan gampang kita memiliki komitmen untuk maju terus. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh manusia, sehingga banyak manusia juga menyerah di tengah jalan dan tidak fokus kepada tujuan. Karena setiap kehidupan yang dialami oleh anak-anak Tuhan dimanapun berada, bagaimanapun kondisi kita, terkadang kondisi kehidupan kita mengajar dan mengajak kita untuk menyerah terhadap situasi. Kita tidak fokus terhadap tujuan hidup kita. Apa-apa saja yang membuat kita menyerah? Banyak sekali. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, tidak percaya diri, malas, dan lain sebagainya. Tapi di hari Minggu ini, bagaimana anak-anak Tuhan yang diajarkan melalui perikop kita ini seperti teladan yang disampaikan oleh Paulus, maju terus dan penuh sungguh-sungguh. Artinya jika kita sudah tahu apa tujuan hidup kita, kita sudah bisa membentengi hati kita, pikiran kita, cara pandang kita terhadap situasi hidup ini. Kita sudah belajar tentang itu. Oleh karena itu, dengan sungguh-sungguh sangat dibutuhkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan untuk menuju sebuah kesempurnaan itu. Selanjutnya saudara-saudara, ketika kita sudah dengan sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk maju terus, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memusatkan pikiran. Banyak hal yang membuat kita tidak fokus. Bisa saja ketika kita beribadah, ada teman kita yang menangis, ada yang ribut, ada yang makan jajan mulu, ada yang tidak fokus, dan lain sebagainya. Itu bisa saja mengganggu pikiran kita tidak fokus. Tapi Paulus mengajarkan kita melalui firman ini. Fokus adalah salah satu kunci utama untuk sampai kepada tujuan hidup kita bersama Tuhan. Selain daripada itu, selain daripada kesadaran diri Paulus tentang apa yang dia miliki, tentang kekurangan dirinya, tentang ketidakmampuannya, bukan berarti dia selalu berpatokan tentang apa yang menjadi kelemahannya. Tapi dia berusaha mengejar menuju sebuah kesempurnaan hidup bersama Tuhan. Dia tidak menyerah tentang kehidupannya yang tidak mampu. Dia tidak pernah membesar-besarkan dia tidak sempurna. Tapi justru di dalam ketidaksempurnaannya, Paulus memberikan motivasi kepada kita dengan perjuangan, dengan kekuatan, dengan fokus, dengan maju dengan sungguh-sungguh. Itu adalah satu hal yang menyadarkan dirinya untuk menutupi segala kekurangan yang dia miliki. Selanjutnya saudaraku, Paulus juga punya tujuan hidup. Siapapun di dunia ini pasti memiliki tujuan hidup. Tidak ada anak-anak Tuhan tanpa tujuan hidupnya di dunia ini. Anak kecil, anak tanggung, anak remaja, dan lain sebagainya. Kalau kita tanya, kamu hidup mau jadi apa? Pasti dengan jawaban mereka memberikan argumen tersendiri sesuai dengan daya nalar dan perkembangan psikomotorik mereka. Mereka akan memberikan jawaban. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, baik guru sekolah minggu, dan semua yang bekerja, yang bertugas, dan lain sebagainya. Pasti kita bekerja, kita ada di dunia ini, pasti memiliki tujuan hidup. Kalau Paulus, apa yang menjadi tujuan hidupnya?
Tujuan hidupnya adalah di depan dia melihat kemuliaan sorga, menanti kehidupannya. Ini boleh kita bandingkan di 2 Korinti pasal 12 ayat 4. Ketika dia melihat di depan bahwa apapun yang dia alami di dunia saat ini, ada kehidupan yang di depan yang harus dia capai bersama dengan kasih karunia Tuhan yang menyertai hidupnya. Kasih karunia Tuhan itu akan menyambutnya, menguatkannya, mengokohkannya sebagai anak-anak Allah. Dia tahu di dalam ketidaksempurnaannya, kasih karunia Tuhan mendidik dia, mengajar dia, menyambut dia, memampukan dia untuk sampai kepada tujuan bersama kehidupan Bapa di surga, bersama kehidupan yang dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Itu adalah tujuan hidup orang percaya seperti Paulus katakan. Selanjutnya saudara, dia percaya di dalam mencapai sebuah tujuan itu, dia tidak pernah sendiri untuk menggapai segala sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dia sadar kembali melalui pertolongan Tuhan, melalui penyertaan Tuhan, seluruh hidupnya dia difokuskan pada tekadnya semula, yaitu melihat kemuliaan sorgawi yang akan menyambut kehidupannya kelak. Hidupnya bukan hanya untuk di dunia ini, tapi hidupnya mencapai sebuah kesempurnaan bersama-sama dengan kesempurnaan Allah yang menyertai dia. Kalau kita baca dari perikop ini, dari nats kita ini, tentu mengajar kita, baik sebagai pelayan KKR, baik sebagai anak-anak KKR kita butuh sekali fokus terhadap kehidupan. Bagaimana kalau kita lihat anak-anak kita yang kita ajari? Mereka tidak fokus terhadap ajaran yang kita berikan. Sama halnya dengan sia-sia. Sama halnya dengan tidak ada gunanya. Karena mereka tidak tahu dan tidak menangkap apa yang kita sampaikan. Fokus terhadap tujuan hidup bersama Tuhan. Fokus terhadap tujuan ketika belajar. Fokus terhadap tujuan ketika ikut di sekolah minggu. Akan mendatangkan satu hal yang bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Melalui firman Tuhan yang diingatkan kepada kita hari ini, agar kita dan adik-adik kita sekalian, kita diingatkan untuk fokus menuju ke dalam kehidupan kesempurnaan. Walaupun kita katakan kita tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan bersama Tuhan. Bukan berarti tidak bisa, tapi sekarang kehidupan kita menuju kesempurnaan bersama Tuhan. Fokuslah terhadap tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan hanya di dunia, tapi tujuan hidup kita bersama kekekalan, bersama kasih Tuhan yang tidak lekang oleh waktu, akan kehidupan yang kita miliki hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di kebaktian KAKR di hari Minggu ini. Kiranya semangat sorgawi tetap menyertai hidup kita sekalian, dan hikmat sorgawi memampukan kita memahami akan kebenaran firman ini. Selamat mengikuti ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mampukan setiap orang yang menerima lawatan firman ini Tuhan. Mampukan setiap orang yang menyampaikan firman ini. Berkati channel YouTube kami ini agar berguna dan berdampak bagi setiap orang yang membutuhkannya. Kiranya Engkau hadir memberkati kami semua dalam kasih dan kebaikan-Mu yang akan kami terima selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.